kamu karyawan baru ya di perusahaan ini? Iya Pak, saya karyawan baru dari perusahaan ini. Baru aja 1 minggu saya diterima kerja. Oh gitu. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa ya? Di sini kerjaannya bagian apa? Nama saya Iwan Pak, saya dari bagian survei dan eksplorasi lahan. Widih, asik dong jalan-jalan terus. Jalan-jalan dari mana Pak? Belusukan ke hutan iya Pak yang ada. Hehehe. Ya itu dia maksudnya. Walaupun belusukan juga kan tetap aja namanya jalan-jalan. Iya sih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Gimana semuanya? Udah ada sarapan belum pagi ini? Alhamdulillah sudah Pak. Siap Pak, sudah. Bagus. Harus gitu loh ya. Pastikan dulu sebelum berangkat kerja perut udah diisi, udah kenyang, biar nanti kerjanya fokus dan bisa ngehasilin banyak uang. Kayak saya ini ya kan, masih muda, mobil udah Ferrari, duit banyak di bank, rumah besar kayak istana. Kalau datang ke tempat kerjanya semua orang runduk ngangguk-ngangguk sama saya, ya kan? Iya Pak, bener. Tapi tenang aja Pak Budi. Maksud saya ngomong begitu bukan untuk sombong ataupun merendahkan kalian, tapi itu ungkapan motivasi dari saya supaya kalian-kalian ini bisa maju dan menjadi seperti orang besar seperti saya. Saya yakin kok suatu hari nanti kalian pasti bisa. Iya Pak. Oh iya, ngomong-ngomong, Mas ini siapa ya? Saya Iwan Pak, karyawan baru di bagian survei dan eksplorasi lahan. Oh gitu. Apalagi kan yang namanya roda kehidupan ini terus berputar Pak. Kadang di atas, kadang di bawah. Hari ini saya di atas, Pak Budi di bawah. Bisa aja kan nanti Pak Budi jadi yang di atas dan saya yang di bawah Pak. ya makin di atas lah. Ngaco aja kamu ini. Hahaha. Hadeh, Pak Budi, Pak Budi. Ya sudahlah, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Budi. Mas, Mas siapa tadi namanya? Iwan Pak. Nah yaitu yang semangat kerjanya ya Pak. Ingat motivasi saya tadi. Ya Pak, akan saya ingat. Hebat ya Pak. Pak Muiz itu walaupun usianya nggak terlalu jauh dari saya, tapi pencapaiannya benar-benar luar biasa. Di usianya yang baru 34 tahun, dia udah jadi presiden komisaris di PT ini. Iya Wan, kamu bener. Walaupun dia tadi agak sombong, tapi di sisi lain kita memang harus mencontoh prestasinya itu. Kali-kali aja nanti kita bisa jadi orang berkuasa kayak dia. Oke kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan hari ini. Pertama-tama terkait dengan bagian survei dan eksplorasi lahan. Terus ada pembebasan lahan, laporan hasil produksi, dan terakhir nanti adalah tentang kas perusahaan. Wow, banyak juga ya hari ini. Aku mulai dari yang mana dulu nih? Dari eksplorasi lahan dulu aja deh. Pak Muiz selalu menghubungi bawahannya yang ada di lokasi wilayah yang akan ditambang. Halo Pak Bayu. Iya, ada apa Pak? Saya mau tanya Pak, terkait dengan lahan baru yang akan kita kelola itu, gimana ya Pak prosesnya? Aman Pak, aman. Semuanya sudah selesai saya urus. Berkasnya semua. Berkasnya juga rencananya akan saya serahkan sama Bapak siang ini. Oh begitu, ya sudah. Bapak gak perlu kesini, saya aja yang ke sana. Mumpung ada waktu kosong. Oh iya, siap Pak kalau begitu. Ini Pak berkasnya yang mau saya serahkan. Oke, saya terima.
Jadi gimana lahan ini menurut Bayu? Coba kamu sampaikan sedikit hasil laporanmu. Baik Pak, berdasarkan survei saya di lapangan, lahan ini memiliki luas sekitar 40 hektar dan memiliki potensi timah sekitar 20 juta ton Pak. 20 juta ton? Wih, luar biasa sekali lahan ini. Untuk ukuran lahan yang nggak terlalu luas, ternyata potensinya bisa sebesar ini. Ya sudah, kalau gitu, kamu teruskan pekerjaanmu ya. Saya mau geser dulu. Masih ada hal lain yang harus saya kerjakan. Baik Pak. Dua 20 juta ton ya? Angka yang benar-benar fantastis. Andai kata itu lahan pribadi milik saya, udah berpasangan triliunan tuh yang saya dapatkan. Siapa? Ini saya Pak Muiz, Pak Edi. Oh, Pak Edi. Iya ya, silahkan masuk Pak. Ini Pak Muiz, saya mau menyampaikan perihal laporan keuangan kita bulan ini Pak. Oh iya ya, jadi gimana Pak laporannya? Jadi terkait dengan laporan keuangan kita bulan ini, alhamdulillah PT kita mengalami surplus sebesar 5% Pak. Dan itu juga sudah termasuk dengan anggaran pengeluaran pengelolaan lahan yang baru-baru ini Pak. Oh begitu. Hehe, kayaknya bisa nih digas. Oh ya Pak Edi, saya minta tolong segera dikumpulkan semua direktur-direktur yang lain bersama Pak Edi di ruangan rapat ya Pak. Saya mau bicara sebentar. Oh, semua direktur Pak? Iya. Dadakan sekarang? Dadakan sekarang Pak? Iya sekarang. Oh, bentar-bentar. Emangnya ada hal darurat apa yang terjadi? Atau jangan-jangan ada yang salah dalam pelaporan saya? Nggak ada yang salah kok Pak sama laporan Bapak. Pak Edi tenang aja, nggak usah risau. Saya cuma ingin bicara sedikit saja sama mereka. Oh, syukurlah. Ya sudah kalau begitu, segera dipanggil ya Pak. Saya tunggu di ruang rapat. Oke semuanya, kita gak usah formal-formal banget lah ya. Jadi di sini saya sengaja mengumpulkan bapak-bapak di sini untuk melakukan sesuatu. Sesuatu? Apa itu Pak? Sesuatu yang saya maksud itu sudah tertuang dalam kertas yang ada di depan bapak-bapak. Ayo bapak-bapak silakan dibaca. Surat kerjasama sewa smelter. Hah, maksudnya apa ini Pak? Seperti yang bapak-bapak ketahui, perusahaan kita ini memiliki izin usaha tambang yang cukup luas dan beberapa lahan memiliki potensi timah yang sangat besar. Hal ini kemudian membuat perusahaan kita menghasilkan banyak uang. Apalagi bulan ini perusahaan kita mengalami surplus tertinggi sebesar 5%. Jadi sebagai apresiasi dari kinerja jerih payah kita, saya ingin mengajak bapak-bapak semua untuk sedikit ambil bagian. Kita akan bekerja sama dengan pemilik smelter untuk menambang di wilayah kita. Hasil tambang itu tidak akan kita jual atas nama PT kita, melainkan atas nama PT Boneka yang nanti kita ciptakan. Kita juga akan membuat surat kerjasama seolah-olah tindakan PT Boneka kita adalah tindakan yang legal. Bagaimana bapak-bapak semua tentang tawaran saya ini? Semua orang yang ada di sana langsung bertepuk tangan kecuali Pak Edi. Pak Edan Pak, mantep bener idenya. Gaslah ayo. Saya yakin dengan rencana ini kita pasti gak akan mudah terendus. Ya, betul itu. Jadi semuanya setuju ya dengan rencana ini? Setuju. 2 tahun kemudian.
Jadi ini Pak Muiz, lahan berikutnya yang akan kita tambang. Berapa hektar ini, Pak? Iya, Bapak-bapak. Ini adalah lahan berikutnya yang akan kita tambang. Menurut hasil analisa lapangan, lahan ini memiliki luas sekitar 60 hektar dan berpotensi menghasilkan timah sebesar 30 juta ton. Wah, bagus banget Pak Muiz. Bagus, gak nyesel saya ikut Pak Muiz. Permisi Pak Muiz, selamat siang. Iya, selamat siang. Ada apa ya? Pak Muiz, bisa segera kembali ke kantor gak ya Pak? Soalnya ada tim penyidik kejaksaan dan KPK yang datang ke kantor buat nyari Pak Muiz beserta jajaran direktur lainnya. Apa kamu bilang? Tim penyidik dari kejaksaan dan KPK? Iya Pak, katanya negara merasa aneh dengan laporan keuangan PT kita yang akhir-akhir ini terus menurun. Padahal izin usaha tambang selalu diberikan dan harga timah pun saat ini melonjak tinggi. Waduh, gawat ini. Bisa-bisanya negara mulai curiga. Aku memang mengirimkan laporan keuangan pada negara, tapi aku sama sekali tak menyangka jika negara akan curiga sama PT BUMN ini. Soalnya aku pikirkan naik atau turun laporan keuangan itu adalah hal yang biasa. Pak, iya ya udah sampaikan saja. Sampaikan sama mereka kalau saya akan segera ke sana. Waduh, gawat ini gawat. Tim penyidik dari kejaksaan dan KPK sudah datang di PT kita. Apa? Kok bisa Pak? Gimana ceritanya Pak? Bisa ada mereka di sana? Ceritanya panjang Pak, tapi yang pasti kita harus segera ke sana sekarang juga. Mereka lalu kembali ke kantor perusahaan. Sesamanya di ruang Pak Muiz kaget karena tim penyidik telah menyita laptop dan mengambil beberapa berkas. Loh, tunggu. Apa-apaan ini? Kenapa kalian mengambil laptop dan berkas-berkas saya? Laptop Bapak dan berkas-berkas ini kami sita Pak, karena ini adalah barang bukti atas korupsi yang telah Bapak lakukan. Kami sudah menemukan file-file dan berkas-berkas yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Bapak beserta jajaran direktur lainnya kami tahan untuk diminta keterangan. Ayo Pak, ayo jalan. Tunggu. Saya bisa jelaskan. Jelaskan di kantor aja Pak. Beberapa hari kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, Pak Muiz beserta tersangka lainnya telah terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun. Oleh karena itu, berdasarkan pasal yang bersangkutan, maka Pak Muiz beserta tersangka lainnya dijatuhi hukuman mati. Tok. Semua aset dan harta berharga lainnya akan disita oleh negara, serta keluarga dari setiap tersangka juga akan turut dimiskinkan. Tok. Maafkan saya yang mulia. Saya memang bersalah. Ringankan hukuman saya yang mulia. Saya belum mau mati. Ternyata benar ya kata Pak Muiz, kalau roda kehidupan itu memang berputar.